Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberi kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita masih bisa berjumpa dalam melanjutkan mata pelajaran kita, mata pelajaran PPKN kita kelas 11. Sekarang kita masuk ke bab 5. Judulnya bab 5 ini ya, tidak usah kita perpanjang lagi. Kita lihat ya, judulnya mewaspadai ancaman terhadap kedudukan ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewaspadai ancaman ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah kita harus waspada terhadap ancaman ya, ancaman kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita langsung saja ke kompetensi intinya. Nah, kita sudah pernah mengetahui karena sudah kita sering katakanlah menjelaskan ya, bahwasanya kompetensi inti ini adalah rumusan kemampuan pokok ya, atau rumusan kemampuan utama yang seyogianya dimiliki manakala seseorang memasuki suatu lembaga pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, ini kalau dari rumusannya masih sangat umum sekali ya. Namun rumusannya ini masih terlalu umum ya, masih terlalu umum, belum bisa diukur, belum bisa dinilai. Sehingga perlu dijabarkan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar ya, yang kita sebut dengan kompetensi dasar atau KD. Jadi rumusan kompetensi inti ini dijabarkan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Ini juga rumusannya masih katakanlah umum ya, rumusannya masih umum. Belum bisa diukur, belum bisa dinilai, sehingga masih perlu dijabarkan lagi dalam bentuk butir-butir indikator ya, butir-butir indikator. Kita lihat indikatornya ya. Nah, indikator inilah yang dibuat oleh guru menjadi soal. Nah, untuk sekali lagi, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke langkah berikutnya, yaitu materi pelajaran. Ada beberapa pengertian mendasar ya, ini dalam rangka katakanlah pembahasan dari judul, karena tadi judulnya kita tahu adalah mewaspadai ancaman ya, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti ini ada sedikit kita bahas tentang apa itu sebenarnya ancaman dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan ancaman. Kita lihat ada di situ 1, 2, 3, 4. Ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan. Apa bedanya? Mari kita lihat secara sepintas lalu saja. Ancaman adalah sesuatu, tantangan adalah sesuatu, hambatan adalah hal atau usaha, gangguan adalah sesuatu. Jadi sebenarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ini adalah sesuatu hal ya. Sesuatu itu apa artinya? Ada, tetapi tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Tapi dia ada tapi tidak bisa digambarkan ya, tidak bisa digambarkan. Makanya sesuatu. Apakah dia tidak benda cair, tidak benda padat ya, tidak benda gas, tapi dia ada. Itu makanya kita sebut sesuatu. Jadi ancaman itu apa? Sesuatu.
sesuatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional. Jadi kebijakan misalnya yang ada sekarang, umpamanya kan, keadaan yang ada sekarang itu akan diubah. Bentuknya apa? Ancaman itu dapat berbentuk fisik atau non-fisik, baik secara terang-terangan maupun secara tertutup atau tersembunyi, baik berupa ancaman militer maupun non-militer, artinya gerakan bersenjata maupun tidak bersenjata. Kemudian kalau agresi, separatis, pemberontakan itu lebih nampak ya, lebih nampak dia. Kemudian untuk penyalahgunaan iptek atau sosmed ya dan penetrasi ekonomi, inilah contoh tadi ancaman dalam bidang non militer, dan masih banyak ancaman-ancaman yang lain ya. Nah, ancaman itu ya kadang belum terjadi, tapi bakal terjadi kalau dibiarkan. Itulah ancaman ya. Kemudian tantangan adalah sesuatu. Ini lagi sesuatu. Tidak bisa disentuh. Itu dia. Jadi tantangan itu sesuatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan. Nah, beberapa bentuk tantangan antara lain percobaan invasi asing, ya, korupsi, kolusi, nepotisme, kriminalitas, kemiskinan, diskriminasi, dan lain-lain. Itu tantangan kita. Tantangan bangsa Indonesia yang paling kita rasakan, kalau dalam negeri sekarang adalah KKN ya. Padahal KKN ini dulu termasuk yang katakanlah kegagalan Orde Baru waktu itu adalah KKN, tapi ternyata sampai sekarang walaupun sudah dibentuk KPK, nyatanya KKN sekarang bukannya malah berkurang, tapi kalau kita lihat di media-media massa, KKN itu justru semakin menggila ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita jangan ada yang ikut-ikutan ya. Nah, kemudian hambatan. Apa itu hambatan? Adalah hal ya, atau sesuatu juga ya, sesuatu hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi hambatan ini biasanya datangnya dari dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Jadi bentuknya misalnya konflik ya, konflik pemikiran, konflik batin. Ibaratnya ya, merasa tersaingi ya kan. Kemudian menyalahgunakan narkoba atau obat-obat psikotropika umpamanya. Kemudian yang terakhir gangguan. Gangguan adalah suatu hal atau upaya yang muncul dari luar. Nah, kalau tadi dari dalam hambatan, ini dari luar pula ya. Bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah mengusik kelangsungan kehidupan baik bangsa dan negara. Beberapa bentuk gangguan misalnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Ini juga gangguan dalam untuk pembangunan kita, untuk memperlancar pembangunan kita, untuk mencapai tujuan negara kita. Ini agak sedikit mengalami kendala ya, karena ada gangguan pada tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kadang-kadang kebijakan pemerintah itu tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kebiasaan di lingkungan yang kurang baik. Nah, ini memang benar ya. Lingkungan itu mempengaruhi manusia, baik dia secara fisik maupun mental. Lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kepada anak-anak yang masih lugu ya, yang belum katakanlah yang polos ya, yang belum tahu seluk-beluk dunia kehidupan masyarakat ini, biasanya itu lingkungan sangat berpengaruh. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan pada slide yang berikut. Nah, beberapa pengertian mendasar. Ini tadi juga masih dalam rangka katakanlah membahas tentang judul kita. Karena judul kita tadi kan ancaman ya terhadap
negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita singgung sedikit mengenai ancaman, kita singgung sedikit mengenai negara. Jadi ancaman tadi sudah kita singgung, sekarang kita menyinggung tentang negara, ya. Beberapa pengertian yang mendasar tentang negara, misalnya ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada bentuk kenegaraan, ada sistem pemerintahan. Jadi bentuk negara itu berbeda dengan bentuk pemerintahan. Bentuk negara itu misalnya, ya, ini misalnya. Yang pertama kesatuan atau unitaris. Ini termasuklah Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada negara serikat. Ini misalnya mana ini? Amerika, ya, Amerika Serikat. Ini contohnya. Kemudian bentuk pemerintahan ada dua. Yang pertama misalnya monarki. Yang kedua ada republik. Jadi Indonesia yang mana? Indonesia itu republik. Kemudian bentuk kenegaraan banyak, ya. Banyak ini bentuk kenegaraan ini. Contohnya saja misalnya dominion, ya, konfederasi, ya, atau perserikatan, kan. Kemudian koloni, kemudian ada uni, kemudian ada apa lagi? Trustee, dan lain-lain. Jadi banyak, ya. Kemudian sistem pemerintahan yang paling populer itu ada dua, ya, presidensial dan parlementer. Ini nggak usah kita bahas panjang lebar karena ini hanya sekilas saja, ya. Karena bukan ini pembahasan kita. Nah, secara sekedar lewat istilahnya, ya. Bentuk negara itu kita tadi sudah tahu, yaitu kesatuan dan serikat. Negara kesatuan itu apa sih? Negara kesatuan adalah negara merdeka yang berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintahan pusat. Negara kesatuan ada sentralisasi dan ada desentralisasi. Contohnya ini Indonesia, ya. Desentralisasi dari pusat memberikan kekuasaan kepada untuk mengatur rumah tangganya sendiri kepada daerah dalam bentuk otonomi daerah. Kemudian negara serikat atau federasi adalah merupakan bentuk gabungan beberapa negara bagian. Jadi dia negara bagian, ya, ada beberapa negara bagian. Jadi dia tidak bebas berdaulat seperti negara Indonesia umpamanya. Tapi ada negara bagian, ya, yang menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah pusat, menyangkut kepentingan bersama dalam beberapa urusan. Jadi ada beberapa urusan pemerintah pusat dan ada beberapa urusan negara bagian. Tapi mereka menjadi satu negara. Contohnya tadi apa? Amerika Serikat. Kalau saya tidak salah itu ada 50 negara bagiannya Amerika Serikat. Kemudian bentuk pemerintahan ada monarki, ada republik. Monarki itu adalah jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang, ya. Misalnya kerajaan, misalnya kaisar, ya. Misalnya Tsar atau Tenno. Ini di apa ini, ya, di Jepang, ya. Sebutannya itu yang beda-beda, ya. Kemudian untuk republik, inilah Indonesia, ya. Contohnya Republik Indonesia. Bentuk pemerintahnya di mana yang berkuasa itu adalah rakyat, bukan dari keturunan seperti raja yang di atas tadi, tapi dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, yang biasa disebut dengan presiden. Kita lanjutkan slide berikut. Nah, inilah katakanlah semacam apa, ya, keterangan sedikit tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan yang dihubungkan oleh selat-selat atau laut, ya, dihubungkan oleh selat atau laut. Nah, dari pulau yang satu kepada pulau yang lain. Yang terbentang dari kurang lebih 6 derajat lintang utara dan
11 derajat lintang selatan, dan 95 atau 94 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi dia secara lintang dia masih sebagian di atas garis khatulistiwa, sebagian lagi di bawah garis khatulistiwa. Sementara berdasarkan bujur kita masih termasuk di bujur timur, belahan timur dunia ini ya, yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Samudra Indonesia ini dulu namanya Samudra Hindia ya, Samudra Hindia. Sekarang kita sebut Samudra Indonesia. Kemudian fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 ya. Fungsi sekaligus tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada 4 ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini bisa kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tepatnya di alinea yang keempat. Berikutnya kita lihat slide yang berikutnya. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, kita lihat dari letak geografis Indonesia sebagai posisi silang dunia merupakan potensi yang menguntungkan, tapi sekaligus bisa menjadi ancaman bagi integrasi nasional, bagi kesatuan nasional, bagi persatuan nasional, bagi keutuhan nasional. Posisi silang itu adalah yang pertama di benuanya ya, di atas kita. Kalau kita lihat di peta ya, di atas negara kita itu di bagian utara itu ada benua Asia, dan di bawah kalau kita lihat di peta di bawah negara kita ada benua Australia, yaitu tepatnya di selatan. Jadi di utara ada benua Asia dan di selatan ada benua Australia. Kemudian kalau kita lihat dari segi lautan ya, di lautan di sebelah timur, yaitu di sebelah kanan kita ya, kalau kita misalnya melihat peta, sebelah kanan kita itu ada lautan Atlantik. Dan di sebelah kiri kita, yaitu di sebelah barat, kalau di peta itu ada lautan Indonesia. Ini yang dulu disebut dengan lautan Hindia. Untuk penduduk ini juga di sebelah utara penduduknya itu lebih padat ya. Sedangkan di selatan penduduknya lebih sedikit atau lebih jarang. Untuk ideologi kita juga diapit ya, dari benua kita diapit, dari lautan kita diapit, dari jumlah penduduk juga diapit ya. Dari ideologi juga kita diapit. Di utara itu ada ideologi komunis atau sosialis, sedangkan di selatan ideologinya adalah liberalis. Jadi kita juga diapit dua ideologi yang berbeda. Kemudian untuk demokrasi juga berbeda. Di utara itu demokrasi rakyat atau demokrasi kerakyatan, sedangkan di selatan adalah demokrasi liberal. Untuk ekonomi juga kita diapit. Yang di utara kita ekonomi sosialis, sedangkan di selatan ekonomi kapitalis. Dan kita tidak kedua-duanya ini ya. Kemudian untuk masyarakatnya seperti tadi, sosialis di utara ya, sementara di selatan lebih individualis. Untuk budaya itu juga kita berbeda. Masih ada budaya timur di utara, sementara di selatan lebih cenderung kepada budaya barat.
Dan sistem pertahanannya juga berbeda. Di utara itu pertahanan kontinental ya, sedangkan di selatan itu pertahanan maritim atau laut, lebih mengutamakan laut. Sedangkan kontinental ini lebih mengutamakan katakanlah darat ya, dalam segi pertahanan keamanan. Kemudian ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika kita ini, ancamannya itu ada dalam bidang ideologi, ada ancaman dalam bidang politik, ada ancaman dalam bidang ekonomi, ada ancaman sosial budaya, dan ada ancaman hankam, pertahanan dan keamanan. Ini kita akan membahasnya secara ringkas saja, tidak usah terlalu panjang lebar. Kita lihat pada slide berikutnya. Ya, inilah contoh penjelasan serba sedikit tentang berbagai bidang ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, NKRI. Dalam bidang ideologi kita buat 2 contohnya, dalam bidang politik 2 contohnya, dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hankam, contohnya itu 2 kita bikin ya, padahal sebenarnya ini banyak ya contohnya. Pokoknya kita katakanlah lebih memahaminya serba sedikit ya, tidak apa-apa, pokoknya sudah paham, sudah jelas, alhamdulillah ya. Kita bacakan misalnya yang pertama bidang ideologi ya. Contohnya bahaya, ada di situ bahaya laten paham komunis atau ideologi komunis ya. Di sini saya lihat banyak istilah-istilah ya. Apa itu bahaya laten? Kemudian ada istilah apa itu? Paham liberalisme, kapitalisme ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan bahaya laten itu adalah bahaya yang tersembunyi, bahaya yang terselubung, tidak nampak, namun ada dan terus-menerus sebagai ancaman. Kalau kita lengah, ancaman itu akan muncul. Itu namanya bahaya laten. Kemudian apa itu liberalisme? Adalah masyarakat yang bebas ya. Masyarakat yang bebas ini biasanya dianut oleh orang barat ya, Eropa Barat, Amerika, itu biasanya lebih liberalisme ya, masyarakatnya yang bebas. Kemudian ada kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang dikuasai swasta untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun kadang-kadang suatu negara itu tidak nampak ya, tidak nampak kapitalismenya. Tapi kadang-kadang ada juga negara yang katakanlah terpengaruh atau berpengaruh kepada paham kapitalisme. Dan negara kita ini bisa kita lihat dari pasal 33 bahwasannya sebenarnya bumi dan air dan kekayaan yang ada di Indonesia ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sebenarnya ya. Kemudian ada integralitas. Integralitas itu adalah satu kesatuan ya, negara, kesatuan integral, menyatu ya, satu kesatuan negara kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Kemudian yang dalam bidang politik, yang pertama misalnya adanya intimidasi, provokasi, blokade, kemudian di bawahnya ada separatisme, dan lain-lain. Itu istilah-istilah itu juga sering kita dengar ya. Apa itu sebenarnya intimidasi? Intimidasi itu adalah tindakan menakut-nakuti. Intimidasi menakut-nakuti. Kemudian provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan. Jadi misalnya ada orang yang berdemo ya kan, kemudian ada seseorang yang menyusup dengan memberi orasi, katakanlah menyatakan pernyataan yang membuat orang yang
berdemo tadi menjadi ganas, menjadi beringas, menjadi marah karena termakan kata-kata orang tadi, itulah biasa disebut provokator. Jadi provokasi itu adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan. Kadang-kadang jadi tidak terkendali. Kemudian blokade. Blokade itu apa? Pengepungan ya, pengepungan atau penutupan sehingga tidak bisa keluar masuk. Mau masuk ke dalam juga tidak bisa, mau keluar pun tidak bisa karena sudah diblokade. Kemudian separatisme yaitu gerakan ingin memisahkan diri. Kemudian kita juga pernah mendengar misalnya OPM ya, apa itu Papua Merdeka ya, mereka juga ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan-gerakan seperti itulah yang disebut dengan separatisme. Kemudian dari segi ekonomi ada pengaruh negatif globalisasi ekonomi. Kemudian apa sebenarnya itu globalisasi ekonomi? Adalah peningkatan integrasi ekonomi ya, dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, bahkan di tingkat dunia, di seluruh dunia global, melalui intensifikasi pergerakan barang, dan bukan cuma barang ya, jasa juga, teknologi juga, modal lintas batas juga, investasi lintas batas juga. Jadi dengan kata lain, ekonomi ini adalah katakanlah munculnya persaingan bebas. Namanya saja sudah persaingan bebas ya, perdagangan bebas. Tentu dalam persaingan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Yang menang akan menguasai pasar, sedangkan yang kalah akan jadi penonton dan akan terpuruk dan akan bangkrut secara ekonomi sehingga perekonomiannya mati. Nah, dalam rangka ini maka Indonesia harus meningkatkan katakanlah mutu dari barang-barangnya agar tidak kalah saing dengan barang-barang impor. Makanya dalam katakanlah persaingan bebas ini atau perdagangan bebas ini, saya rasa yang paling utama itu mungkin yang pertama kita harus menjaga mutu. Menjaga mutu kita, jangan sampai kalah dengan barang-barang yang datang dari luar. Itu untuk ekonomi. Kemudian untuk sosial budaya ada di situ istilah konsumtif ya kan, ada apalagi itu hedonisme, individualis, westernisasi ya. Istilah-istilah ini apa sih ini? Konsumtif itu adalah pemakai ya, tidak produktif dia tapi konsumtif, memakai saja pandainya, membuat tidak pandai. Dan Indonesia memang termasuk salah satu negara yang konsumtif ya. Contohnya misalnya gaya hidup kita aja lah sekarang ya, dari HP umpamanya ya. HP aja kita katakanlah hampir sering sekali mengganti-ganti HP dan HP-nya sendiri bukan buatan kita. Kemudian ada istilah hedonisme, yaitu pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita itu adalah senang, puas, bahagia di dunia ini sudah selesai. Itulah tujuan kita, itulah hedonisme. Sementara kalau kita orang yang beragama tidak seperti itu. Kebahagiaan di dunia ini memang boleh, tapi masih lebih baik lagi kebahagiaan di akhirat. Tapi paling baik adalah bahagia sejahtera di dunia dan bahagia sejahtera makmur juga di akhirat. Itulah yang kita tuju, bukan seperti tujuan hedonisme hanya di dunia saja, kenikmatan sementara. Kemudian individualis kita sudah tahu tadi ya. Westernisasi, ini berasal dari kata west, yaitu barat ya. Jadi westernisasi itu kebarat-baratan. Jadi kadang-kadang kita terlalu mengagung-agungkan yang datang dari barat, itu seakan-akan semuanya bagus, semuanya lebih bagus dari kita. Sebenarnya tidak ya. Banyak yang dari barat itu tidak sesuai dengan
adat ketimuran kita. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang bagus, mana yang tidak bagus dengan kita. Kemudian lunturnya nilai-nilai. Nilai-nilai ini yang apa maksudnya? Nilai-nilai ketimuran, ya, nilai-nilai budaya ketimuran, adat istiadat ketimuran. Seperti apa misalnya? Gotong royong, tenggang rasa, tepos liro, itu bisa luntur kalau kita misalnya punya paham hedonisme, punya paham individualis, punya paham westernisasi. Kita bukan orang seperti itu. Kemudian untuk hankam, ini juga banyak sekali istilah-istilah di sini ya. Ada agresi, invasi, sabotase, teror ya. Nah, agresi itu apa? Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Nah, ini diserang suatu negara oleh negara lain, itu disebut agresi. Agresi, serangan, menyerang, begitu ya. Nah, kemudian invasi itu apa? Aksi militer menyerbu daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain. Jadi biasanya kita kalau menyerang negara lain itu melakukan aksi militer ya. Tapi ada juga yang menyerang negara lain tidak dengan aksi militer, bisa jadi dengan ekonomi, bisa jadi dengan budaya. Yang kita pernah dengar di media massa seperti itu ya, kita masih banyak ketergantungan dengan negara lain secara ekonomi umpamanya ya. Itulah agresi dan invasi. Kemudian ada istilah sabotase ya. Sabotase itu tindakan pengerusakan yang terencana dalam masyarakat yang menimbulkan efek psikologis yang besar. Itu sabotase. Kemudian ada istilah teror ya. Ada istilah teror, ada istilah terorisme ya. Teror itu katakanlah sebutannya ya. Terorisme itu alirannya atau fahamnya, teroris itu orangnya ya. Jadi teror atau teroris ya, atau terorisme adalah usaha untuk menciptakan ketakutan ya, kengerian ya kan, dan kekejaman oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat menimbulkan korban. Jadi terorisme itu dapat menimbulkan korban jiwa ya, atau kehancuran objek vital dan strategis dalam suatu lingkungan atau dalam suatu negara. Nah, sekali lagi anak-anak kami sekalian, kalau kita perhatikan di simbol dari tanda panah ini cuma satu ya, berarti ini menandakan materi kita sudah selesai sampai di sini ya. Sekarang kita lihat uji kompetensinya. Ya, setelah uji kompetensinya kita klik ya, ternyata dia tidak muncul. Ini berarti untuk soal-soal uji kompetensinya masih kita sembunyikan ya, belum kita munculkan. Kalau begitu kita langsung saja ke bagian penutup. Ya, demikian saja anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho, mendapat rahmat dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau sekiranya ada yang salah. Mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sudahi pertemuan ini, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.